Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya banggakan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya. Pagi hari ini kita bersyukur, meskipun masih berjauhan, kita terus masih bisa memuji, memuliakan namanya, dan beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengar pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan menerima sabda firman-Mu. Karena itu pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini menjadi penyambung lidah-Mu. Lengkapi dia, pakai dia, dan urapi dia. Kami serahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu, kami semuanya yang akan terima firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan. Atau dua ayat dari firman Tuhan. Dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. 1 Timotius pasal 2. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat situasi kondisi bukan saja Indonesia, tapi di seluruh dunia, kadang-kadang kita merasa agak cemas. Kadang-kadang timbul pesimisme. Kadang-kadang kita terus bertanya-tanya, sampai kapan wabah global atau pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saudara, sampai hari ini kelihatannya belum ada tanda-tanda penurunan dari penyebaran COVID-19 ini. Malah semakin hari, semakin banyak yang terdampak, yang terpapar. Semakin banyak negara-negara, dan semakin banyak orang yang baik menjadi ODP, PDP, maupun yang terkonfirmasi positif terserang virus Corona 19 ini. Bahkan yang meninggal, tapi juga yang sembuh masih terus bertambah-tambah. Saudara, per 25 April jam 4 sore atau 16, saya akan kutip bahwa di seluruh dunia itu ada 2.800.000 lebih orang yang terkonfirmasi positif terkena virus Corona 19 ini.
hampir 200.000 di seluruh dunia yang meninggal. Dan juga yang sembuh, kita terus bersyukur, puji Tuhan, bertambah juga menjadi 779, hampir 800.000 yang sudah sembuh. Tapi yang meninggal hampir 200.000. Indonesia sendiri 8.607 yang sudah terkonfirmasi positif. Yang meninggal terus meningkat menjadi 720. Bahkan, tapi kita bersyukur juga karena yang sembuh pun bertambah-tambah. Dan terakhir ada 1042 pasien yang dinyatakan negatif atau sembuh dari virus Corona 19 ini. Bapak Saudara, belum ada grafik yang menurun, malah kecenderungannya makin naik. Lalu sampai kapan? Dan apakah ini nanti akan seperti yang kita harapkan, akan semakin berkurang? Kita tidak tahu persis, tapi faktanya sampai hari ini, dari mula pertama terdampak virus corona ini, angka-angka statistik menunjukkan terus ada pergerakan naik. Lalu kalau itu terjadi lebih lama lagi, berbulan-bulan lagi, atau mungkin sampai tahun depan, atau mungkin lebih, apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya di muka bumi ini, khususnya Indonesia, terkhusus lagi Palangkaraya? Kepada siapa kita akan minta tolong, saudara? Rasanya semua pihak tidak bisa menolong lagi kalau pengembangannya terus bertumbuh, penyebarannya dan korbannya semakin membesar. Karena semua orang sama-sama menderita. Kita tidak mungkin lagi minta tolong pada sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Karena mereka sama-sama terdampak, sama-sama merasakan. Mungkin belum terpapar virusnya, tapi dampak dari kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19 ini, PSBB misalnya, ataupun mungkin lockdown pada waktunya, kita tidak tahu, saya tidak berharap seperti itu. Tetapi semuanya kena. Semuanya menderita. Yang kaya masih agak lumayan. Tapi yang level bawah, kelas yang paling bawah dalam masyarakat dunia dan Indonesia, itu amat sangat menderita. Sekarang ini sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berjualan lagi, tidak bisa menarik ojol lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dampak ekonominya sudah sangat dirasakan. Meskipun pemerintah juga terus bergerak, terus menanggulangi, bahkan menyediakan jaring pengaman sosial, yaitu menyiapkan bantuan-bantuan untuk menolong masyarakat warga negara Indonesia, karena negara bertanggung jawab atas warganya, khususnya pada saat seperti ini. Jadi kepada siapa kita minta tolong, saudara? Siapapun rasanya sama-sama menderita. Bahkan pemerintah pun yang punya dana sangat kesulitan sesungguhnya. Ekonomi menurun pasti. Semua sektor terjadi pelambatan dan penurunan.
kemampuan terbatas juga. Sekalipun sudah disiapkan 405 triliun lebih dana untuk penanggulangan ini, tetapi tetap saja itu masih dalam jumlah yang terbatas. Dan itu asumsinya mungkin paling lama dalam 1 tahun ini. Kalau lebih, kita sungguh tidak bisa membayangkan. Amerika pun, negara superpower, adik kuasa, keteteran menghadapi pandemi ini. Sekarang ini Amerika menjadi negara yang paling banyak terdampak, yang paling banyak positif terkena virus Corona 19 ini. Negara yang kaya pun sungguh sangat kesulitan, apalagi Indonesia, apalagi orang per orang, masyarakat pada umumnya. Jadi rasanya semua pihak gak bisa menolong lagi, karena kemampuan terbatas dan pasti tidak bisa menolong secara tuntas dan sempurna. Tapi sebagai orang beriman, saya ingin ingatkan kepada kita punya satu penolong yang luar biasa. Tuhan kita, Juru Selamat kita, Allah yang kita sembah adalah satu-satunya penolong yang bisa menghambat, menghentikan gerak laju wabah global ini. Dialah penguasa langit dan bumi, pencipta semesta ini. Dialah satu-satunya yang bisa menolong kita. Karena dia punya kuasa dan kuasanya sempurna. Dia punya kasih. Dia pasti mau menolong kita karena dia sangat mengasihi kita. Umat ciptaannya, terutama anak-anak tebusannya. Dan kasihnya itu kasih yang sempurna. Karena itu tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan selain memandang wajahnya, mencari wajahnya, memohon pertolongannya. Karena hanya dia yang bisa menolong kita. Memang kita masih terus akan berusaha bersama pemerintah, bersama semua pihak untuk menanggulangi ini dengan segala kemampuan, kebijakan, dan potensi yang ada. Tetapi penolong yang sempurna itu harus kita andalkan. Kita nggak bisa mengandalkan manusia. Nah, semuanya terbatas. Yang kita andalkan, yang sungguh kita harapkan adalah Tuhan, Sang Penolong yang tidak terbatas itu. Apalagi penolong kita, Allah kita ini, misalnya saya ingin mengajak kita melihat satu ayat di Perjanjian Lama dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Tuhan berfirman, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau." Tuhan menawarkan diri. Tuhan Sang Penolong itu bukan hanya punya kuasa, bukan hanya punya kasih yang besar, tapi dia punya kemauan yang besar untuk menyediakan dirinya. Berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu. Seluruh dunia sesat. Indonesia juga sangat merasakan penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Semuanya sesak dadanya. Semuanya merasakan langsung atau tidak langsung. Tetapi Allah menyediakan diri.
aku akan meluputkan engkau. Karena itu, apa yang kita lakukan? Ya kita menyambut ajarannya, ajakannya. Berserulah kepadaku. Itu yang diharapkan Tuhan lakukan kepada kita. Karena itu tidak ada yang lain selain kita berjuang terus, kita harus berseru-seru kepada nama Tuhan. Yakinlah, seperti firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru-seru dalam nama Tuhan, dialah yang akan diselamatkan. Jadi Tuhan penolong satu-satunya, Tuhan tidak terbatas, Tuhan sempurna kasihnya, kuasanya, itu meminta kita untuk berseru-seru. Maka kita terus harus berseru-seru, harus berteriak, harus memohon sungguh-sungguh, harus menaikkan syafaat-syafaat kita setiap saat. Dalam Matius, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita juga, Matius pasal 11 ayat 28, dia juga menawarkan dirinya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berjanji dan menawarkan diri, aku akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. COVID-19 membuat kita letih lesu dan sangat berbeban berat. Tapi Tuhan Yesus memanggil kita, datanglah kepadaku, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu negara pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memberikan jaminan seperti itu, saudara. Hai yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi kelepasan. Aku akan memberi jalan keluar. Aku akan menyiapkan solusinya. Jadi, tunggu apa lagi? Kita memang terus harus bekerja keras. Berusaha keras. Disiplin. Menerapkan setiap kebijakan, terutama pemerintah dan semua aparatnya. Dan semua masyarakatnya harus mentaati semua anjuran itu. Tetapi pasti semuanya itu tingkatannya sangat terbatas. Tidak menjamin 100% pemulihan COVID ini. Karena itu serentak dengan usaha kita berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Mulai serius berdoa. Mulai mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah katakan, mintalah, engkau akan menerima. Carilah, engkau akan mendapat. Dan ketuklah pintu, pintu dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan sudah menyediakan dirinya, siap untuk menolong umatnya, menolong kita semuanya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan malas-malas lagi. Kita harus merendahkan diri, mencari wajahnya, memandang dia. Capek, letih, lesu kalau kita hanya melihat masalah yang ada. Melihat corona dan penyebarannya. Karena itu pandanglah dia. Marilah kepadanya. Dia sudah memanggil kita. Datang kepadanya. Dan dia berjanji akan memberi kelepasan. Saya percaya. Dan kita semuanya harus percaya. Bahwa janjinya pasti akan ditepati. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Contoh-contoh saudara. Ketika umat Tuhan, pribadi-pribadi hamba Tuhan mengalami situasi yang berat, situasi yang rumit, situasi yang menyesakkan dada, akhirnya setelah lari kepada Tuhan, mendapat pertolongan yang gilang gemilang. Saudara, saya memberikan beberapa contoh
tentu dari firman Tuhan, tentu dari kesaksian Alkitab, yaitu Israel pernah sangat menderita sekian ratus tahun lamanya setelah Yusuf mati, setelah Firaun yang baik itu digantikan oleh Firaun yang lain. Umat Israel berkembang biak di kota Mesir, di negeri Mesir, dan itu dimanfaatkan oleh Firaun, oleh pemerintah Mesir, menjadi pekerja-pekerja rodi atau kerja paksa. Diperbudak sedemikian keras sehingga mereka menderita. Umat Tuhan sangat-sangat menderita. Nah, saudara, memang pada akhirnya umat pilihan Allah itu dibebaskan oleh Tuhan. Prosesnya melalui pengutusan Musa, diutus ke Mesir, dilengkapi dengan berbagai mujizat dan dilengkapi dengan 10 tulah yang memukul bangsa Mesir pada waktu itu. Itu adalah proses Tuhan menolong. Itu adalah jawaban dari doa-doa umat Tuhan sebelumnya. Saudara, sebelum Musa diutus ke sana, sebelum terjadi banyak mujizat dalam proses eksodus bangsa pilihan Allah itu, sebelumnya lama sekali mereka meronta-ronta kepada Allah. Dalam kitab Keluaran dikatakan di sana bahwa umat Tuhan menangis, umat Tuhan bersedih, bahkan dikatakan dengan kalimat yang sangat tajam. Umat Tuhan atau mereka mengerang seperti binatang mengerang-erang kesakitan. Umat Tuhan mengerang-erang, memohon kelepasan, memohon kemerdekaan, supaya Tuhan membebaskan dia dari perbudakan yang tidak berberi kemanusiaan itu. Dan atas kerangan itu, atas doa-doa mereka, atas seruan mereka, atas syafaat mereka itu, maka Musa diutus, Tuhan memimpin sendiri, Tuhan menyiapkan berbagai mujizatnya, sampai akhirnya bisa keluar dari Mesir, bangsa pilihan Allah. Saudara, ketika sesak, ketika menderita, ketika rasanya tiada jalan lagi, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memanggil kita untuk minta tolong kepadanya. Datanglah kepadaku, berserulah kepadaku. Karena itu, di saat seperti ini, kita juga layak berseru-seru kepada Tuhan. Yerusalem, ketika dipimpin oleh Yosafat, suatu ketika ketakutan luar biasa karena ibu kota Yehuda itu dikepung oleh beberapa suku bangsa yang akan menyerang dia. Yosafat sebagai rajanya ketakutan. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kami takut, tetapi mataku tertuju kepadamu." Yosafat tahu dia punya penolong. Sekalipun pasukan yang akan menyerang, pasukan gabungan itu, koalisi dari bangsa-bangsa yang akan menyerang dia, itu kuat dan besar. Tapi Yosafat percaya penolongnya jauh lebih besar di atas semua musuhnya. Dia berseru-seru, dia menangis, dia berdoa, dia mengajak seluruh rakyatnya berdoa bersama, bahkan disertai dengan puasa. Akhirnya ketika musuh datang, ketika peperangan itu harus terjadi, Yerusalem di bawah pimpinan Yosafat menang perang dengan gilang gemilang, menang tanpa mengalahkan.
Karena yang mengalahkan adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara, tanpa berjeli lelah menyerang, dia hanya menghadapi saja, tapi Tuhan berperang melawan para musuh dan mereka kalah semuanya. Israel atau Yehuda, Yerusalem diselamatkan. Saudara, penolong kita saja yang sanggup melakukan hal itu. Siapapun, apapun tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Hizkia pernah divonis mati. Maksud saya, Hizkia, Raja Yehuda itu, oleh Tuhan suatu ketika karena dia sakit, Tuhan melalui Yesaya mengabarkan kepada Hizkia, raja itu segera akan mati karena sakitnya tidak sembuh. Hizkia menangis. Hizkia terseduh-seduh, memohon pertolongan Allah, memohon belas kasihan Tuhannya. Dan Allah mendengar seru doa Hizkia. Dan akhirnya Hizkia disembuhkan. Bukan saja sembuh, tapi ditambahi usianya 15 tahun lagi. Saudara, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga di muka bumi ini, Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sudah memvonis, tapi Tuhan menganulir keputusannya sendiri bahwa raja itu tidak mati, tetapi sembuh dan bahkan ditambahi 15 tahun lagi. Saudara, Petrus akan dipancung oleh Herodes, menyusul pembunuhan terhadap Yakobus. Herodes rupanya sudah mulai kalap setelah dia membunuh Yakobus, dan itu membuat bangsa Yahudi senang. Dia ingin meneruskan niat jahatnya, ingin membunuh Petrus juga. Tetapi Petrus berdoa. Petrus sudah di dalam penjara dan tinggal menunggu waktunya untuk dieksekusi. Tapi sebelum itu terjadi, Petrus berdoa. Jemaat berdoa, mendoakan sang rasul ini. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Dan Petrus bebas. Akhirnya ketika pagi harinya dicari, Petrus tidak ada dalam penjara itu. Saudara, hanya Tuhan. Karena dia punya kuasa. Dia punya kasih. Dan kasihnya sempurna. Kuasanya sempurna. Karena itu ketika atau dikala atau selagi Allah masih mau menyediakan dirinya untuk didatangi, untuk diteriaki, untuk dimintai pertolongan, berserulah kepadaku. Mari kita sungguh-sungguh memanfaatkan hak istimewa ini. Ini hak istimewa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi mari kita berdoa sungguh-sungguh. Sekarang ini, saudara, semuanya dikerjakan di rumah. Berdoa, maksud saya bekerja di rumah. Belajar di rumah. Ibadah pun seperti hari ini, kita di rumah kita masing-masing. Hari-hari kita, hari-hari ini, kita punya banyak waktu praktis, saudara. Selain bekerja, belajar, melakukan kegiatan rutin kita, dan kebanyakan di rumah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk berdoa sungguh-sungguh, saudara. Ini waktunya yang diberikan Tuhan. Selama ini waktu kita habis di kantor, habis di jalan, habis di dalam disedot oleh berbagai aktivitas kita. Tapi sekarang kita diberi waktu yang leluasa di rumah.
selain mengerjakan hal yang lain, mari kita membangun kehidupan doa kita, membangun mezbah di rumah kita masing-masing, untuk berdoa, untuk merendahkan diri, untuk mencari wajahnya. Ada satu pujian yang saya sangat senang. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita memohon Tuhan memegang tangan kita, menolong kita, memandang wajahnya. Mari kita datang sana, Dia memanggil kita. Lalu siapa saja? Kalau kita mulai harus rajin berdoa, membangun kehidupan doa pribadi kita, doa keluarga kita, siapa saja yang harus kita doakan? Saudara, sesuai dengan 1 Timotius pasal 1-3 yang saya baca tadi, inilah yang harus kita doakan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk semua orang. Jadi, kita harus berdoa untuk semua orang, saudara. Berdoa untuk semua orang. Untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, untuk tetangga kita, masyarakat kita, kerabat kita, bangsa kita, pemerintah kita. Kita berdoa untuk semua orang. Khususnya pribadi-pribadi yang sekarang ini ada di garda terdepan. Para medis, para perawat, para dokter, para relawan yang langsung berada di area yang sangat rentan terkena COVID-19 itu. Kita berdoa untuk mereka. Mari kita serahkan mereka sungguh-sungguh, supaya proteksi Tuhan, supaya kesehatan dari Tuhan, kekuatan dan keikhlasan mereka mengerjakan tugasnya itu sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Karena mereka mempertaruhkan bukan hanya waktunya, tenaganya, ilmunya, tetapi juga nyawanya. Sudah ada beberapa dokter dan perawat yang meninggal dunia. Mereka pahlawan kemanusiaan. Mereka lah yang harus sungguh-sungguh kita doakan di antaranya. Semua orang korban yang terpapar, keluarga korban, PDB, PDP, ODP, maupun para pasien yang terkonfirmasi positif. Mereka perlu doa-doa kita semuanya, saudara. Jadi mari kita berdoa. Semua orang, naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk semua orang. Tapi bukan hanya itu, tapi juga dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Artinya apa? Raja-raja itu kan pemerintah, yang menguasai suatu bangsa. Pada zaman ayat ini tulis, belum ada bentuk pemerintahan republik, tapi dipimpin oleh para raja. Karena itu, berdoalah untuk raja-raja dan untuk semua pembesarnya. Kita harus berdoa untuk pemerintah kita, saudara. Karena dia juga adalah wakil atau hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya sungguh-sungguh pemerintahan kita, presiden kita, para menteri, gugus tugas yang dibentuk, semua komponen bangsa ini, kita doakan. Alkitab sudah memberi petunjuk yang sangat jelas. Dan sesungguhnya ada atau tidak ada COVID-19 ini, sejak dulu gereja-gereja Tuhan sudah mendoakan pemerintah. Tiap minggu, tiap kebaktiannya ada doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah kita. Jadi kita ini bukan umat pembangkang, umat pemberontak,
bukan umat yang selalu ingin ngerecoki pemerintah atau para pemimpin kita, tapi pendukung yang terus mendoakan dengan setia, tulus, dan ikhlas. Ini kontribusi gereja, ini kontribusi umat Kristiani. Jadi selain mendoakan semua pihak, saudara, di rumah kita masing-masing di kondisi seperti ini, sungguh-sungguhlah berdoa untuk pemerintah, raja-raja dan semua pembesarnya, para menteri yang sudah bekerja keras, juga pemerintah-pemerintah daerah, gubernur, kota, dan kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Mari kita bersyafaat untuk mereka. Dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, kata Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kita harus berdoa. Kita memang harus berdoa. Bekerja harus. Lakukan bagian kita di masyarakat harus kita lakukan. Tapi terus mengetuk pintu hati Tuhan, itu yang harus lebih kita andalkan dalam hal situasi khususnya seperti ini. Karena dialah penolong satu-satunya. Selain itu saudara, selain berdoa, ada satu hal yang harus kita lakukan lagi. Apa? Yaitu dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, mari kita semuanya, khususnya jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, mari kita kencangkan ikat pinggang kita masing-masing. Maksudnya mari kita lakukan gerakan penghematan. Gerakan penghematan, aksi pengencangan ikat pinggang. Kita berhemat sehemat-hematnya dalam situasi seperti ini. Karena ekonomi merosot, pendapatan menurun, bahkan ada yang sudah banyak kehilangan pekerjaannya. Tapi pengeluaran terus harus dikeluarkan. Karena kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar, itu tetap harus dipenuhi. Jadi Bapak Saudara, mari kita kencangkan ikat pinggang kita. Jadi cara yang realistis, cara yang praktis, dan apa boleh buat. Kita harus kencangkan ikat pinggang. Caranya kita sederhanakan semua selera kita, semua kebiasaan kita. Kita rubah selera kita, gaya hidup kita yang mungkin pernah hidup dalam sikap yang hedonis atau konsumtif. Inilah saatnya kita akan merevolusi semuanya itu. Dan kita mulai mengadakan gerakan penghematan. Penghematan nasional, saudara. Tapi kita harus melakukannya dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Saudara, hal-hal yang lain tunda dulu. Prioritaskan dalam aksi penghematan itu. Yang diutamakan, yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer, kebutuhan dasar, basic needs, saudara. Yang lain, hal-hal yang lain yang bisa ditunda-tunda, agenda-agenda yang lain yang memerlukan pembiayaan yang tidak kecil, ditunda atau dijadwal ulang, saudara. Jadi penuhi kebutuhan yang primer saja dulu di saat seperti ini. Saudara, saya ingat ketika saya masih kecil, orang tua saya pernah mengalami situasi ekonomi yang sangat sulit, dan bukan hanya orang tua saja, orang tua saya saja, tapi banyak orang tua yang lain pada waktu itu. Di saat ekonomi sangat sulit pada waktu itu, ketika saya masih kecil, saya pernah makan harus dengan nasi jagung. Beras dicampur jagung, bahkan beras dicampur bulgur atau gandum dari Amerika yang diimpor dari sana waktu itu sebagai bantuan. Saudara, makannya sudah tidak nasi putih lagi,
harus dicampur lagi untuk penghematan. Yang biasanya pakai daging ayam atau daging yang lainnya, ikan yang enak-enak, harus dikurangi, harus diganti. Bahkan kami pernah makan hanya dengan bubur saja, saudara. Bubur kasih santan, kasih garam sedikit, nggak ada lauk pauk yang lain. Atau kalau nggak bubur, nasi yang hangat, yang baru dimasak, nasi putih itu dikasih kelapa dan ada sedikit garam. Itu waktu disebut nasi kerawon dalam bahasa kampung saya. Makan itu, saudara. Nggak ada lauk, nggak ada sayur yang lain. Karena situasinya yang memang mengharuskan melakukan hal seperti itu. Jadi penghematan nasional, kencangkan ikat pinggang, itu perlu. Sederhanakan semua menu masakan atau makanan kita. Tunda dulu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan yang terakhir, saudara, teruskan patuhi anjuran. Selama ini kita sudah patuh. Selama ini saya percaya umat Kristiani sangat patuh. Mungkin kalau ada yang nggak patuh atas anjuran untuk social distancing, untuk physical distancing, atau untuk bepergian yang nggak perlu, itu jumlahnya saya percaya sedikit saja. Kita pada umumnya umat yang patuh kepada anjuran, kepada kebijakan yang harus dilakukan bersama-sama. Sekarang ini mari kita tingkatkan kepatuhan kita, kedisiplinan kita. Jangan sekali-kali merasa bosan dan kemudian mau hidup semau maunya atau semau gue. Saudara, sudah patuh, sudah taat, kita lebih tingkatkan lagi ketaatan, kepatuhan, kedisiplinan kita untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Saya sedih, ada orang yang sudah jelas-jelas ada larangan, misalnya pulang kampung, tetapi masih nekat pulang kampung. Saudara, apalagi di saat seperti ini ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk keuntungan diri sendiri, padahal banyak orang atau semua pihak sedang memerlukan. Kiranya itu tidak terjadi pada umat Kristiani. Sekali lagi, saudara, situasi seperti ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita memang minta supaya Tuhan segera menghentikan pandemi ini. Tapi kita belum tahu kapan Tuhan akan melaksanakannya. Karena itu sambil menanti waktu Tuhan, sambil terus bekerja, mari kita berseru-seru terus kepada Tuhan. Karena Tuhan memang memanggil kita untuk datang kepadanya. Mendoakan siapa saja, mendoakan pemerintah, mengencangkan ikat pinggang, menyederhanakan semua keperluan kita, semua selera kita, dan terus meningkatkan kedisiplinan kita. Kita percaya semua hal yang baik sudah kita lakukan, doa juga sudah kita panjatkan, dan terus akan kita naikkan. Pada waktunya Tuhan akan menolong kita, menolong Indonesia, menolong gereja-gereja, dan kita bisa kembali bersekutu, berbakti di gereja lagi. Dan dunia akan damai. Badai itu ada waktunya akan berhenti dan berlalu. Kita percaya karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi dunia, Tuhan menguasai umatnya, Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami pemerintah yang baik,
memberikan teman-teman sahabat dan masyarakat yang pada umumnya sangat baik dan mau bersama-sama bekerja sama untuk bersama-sama mengatasi situasi sulit ini. Kami sudah bekerja sesuai dengan porsi tanggung jawab dan bagian kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih. Tetapi karena kami terbatas, kami masih terus memerlukan Engkau. Karena itu dengar semua doa-doa kami. Kami terus akan memohon kepadamu, Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami, yang kuasanya sempurna, yang kasihnya sempurna. Engkaulah satu-satunya yang sanggup menghentikan pandemi COVID-19 ini pada waktunya. Tolonglah kami, Tuhan, dengarlah doa kami. Kami ingin menyerahkan juga jemaat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya. Jemaat dikasihi Tuhan, diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar dan pada waktu Engkau masuk. Diberkatilah Engkau di segala jalan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia itu, rahmat, pengasihan, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa penghiburan Roh Kudus akan menaungi kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.